Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya untuk pertemuan kita yang terakhir sebelum pengerjaan artikel yang setelah saya kirimkan template-nya kemarin, yaitu volume benda putar dari sebuah integral. Nah, jadi kalau yang saya kirim kemarin itu adalah sebuah cara untuk menghitung sebuah luas dua dimensi. Di sini kita akan bisa menghitung sebuah benda. Misalkan di sini ibaratnya di sini ada sebuah bangun gitu ya, bangun dua dimensi, entah bentuknya itu misalkan kalau kalian ambil sebuah daun itu kalian tempelkan di sebuah tembok. Nah, itu kan berarti kalian bisa membuat sebuah luasan dari sebuah daun itu tersebut. Nah, kalau ternyata ini adalah sebuah, katakanlah kita bicaranya itu sebuah tabung gitu ya, tabung, entah tabungnya itu bisa dibuat pot atau tabungnya itu bisa untuk buat cetakan sebuah batu, semen atau beton gitu ya, atau sebuah ya mirip tabung tapi dia melebar seperti pot gitu, atau kalian bisa membuat sebuah yang sifatnya itu ada suatu titik yang melingkar dari sebuah bangun dua dimensi yang dia berubah menjadi tiga dimensi karena diputar. Itu dapat kita tentukan sebuah volumenya. Nah, volume tersebut dapat kita hitung menggunakan integral. Jadi kalau materi kemarin itu saya jelaskan untuk membuat sebuah bangun dari sebuah untuk menghitung luas dari sebuah bangun dua dimensi, hari ini saya akan menjelaskan menghitung sebuah volume dari barang dua dimensi yang kita akan putar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Teman-teman pasti udah sangat familiar dengan koordinat X dan koordinat Y. Itu dapat kita hitung sebuah volumenya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Di contoh satu di sini ada sebuah bangun. Bangunnya itu yang diarsir ini ya, yang diarsir hijau, ini. Bangun yang diarsir hijau ini akan kita tentukan volumenya. Nah, tentu kemarin kalau kita menghitung sebuah luas, maka di situ luasnya itu hanya luas yang kita lihat aja dua dimensinya tersebut. Nah, sekarang kita akan menghitung volumenya apabila benda ini diputar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kok ada dua Pak sumbunya? Nah, karena kalau kita memutarnya itu terhadap sumbu X, itu kan posisinya gini. Terhadap sumbu Y. Ini kan sumbu Y, yang di sini kan sumbu X. Nah, itu kan pemutarannya gini. Jadi ini nanti akan bentuknya seperti ini. Tetapi kalau ini diputar terhadap sumbu X, ini nanti kan posisinya akan ke bawah. Gitu ya. Jadi diputar terhadap sumbu Y dan sumbu X itu sebenarnya bebas. Kalian nggak harus mengerjakan keduanya karena volumenya dari sumbu X dan sumbu Y itu akan membuat sebuah volume benda itu sama, namun bentuknya berbeda. Tetapi isi substansi dari volume isi benda dua dimensi yang diputar terhadap sumbu X dan sumbu Y itu tetap sama gitu ya. Jadi caranya itu ada dua. Nah, yang pertama ada cara metode cakram. Metode cakram itu adalah metode yang diputar terhadap sumbu X. Nah, ini kalau kalian lihat di sini dia diputar terhadap sumbu X-nya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi ada sebuah benda seperti ini, bangun dua dimensi seperti ini yang diputar terhadap sumbu X. Akhirnya dia bentuknya seperti ya kayak apa ya? Ya kayak mangkok gitu boleh ya, atau kayak pot, atau dia itu kayak tempat penutup lampu gitu ya, boleh ya, bebas. Nah, di sini coba kalian lihat. Berdasarkan rumus volume, kalau kita membuat sebuah bangun 3D, dua dimensi, tiga dimensi, sebuah volume itu selalu kita hitung dengan luas alas dikalikan dengan tinggi. Ingat, luas alas dikalikan tinggi. Kok bisa, Pak? Ya, ibaratnya gini. Saya punya sebuah balok gitu ya. Balok itu kan alasnya berbentuk segi empat atau jajar, belah ketupat. Saya naikkan ke atas gini ya, saya naikkan ke atas. Nah, saya naikkan ke atas gini. Volumenya itu kan pasti panjang kali lebar kali tinggi. Kalau saya tadi punya sini kali sini, saya kalikan dengan tingginya, ya otomatis dia jadi panjang kali lebar kali tinggi gitu kan. Nah, sama juga dengan sebuah misalkan tabung gitu ya. Sebuah tabung. Tabung itu kan luas bawahnya ada lingkaran pi r kuadrat t gitu kan. Berarti di sini luas pi r kuadrat itu kan luas alas dikalikan dengan tingginya, ya saya bisa menyebutnya luas alas dikalikan tinggi. Kerucut pun juga sama.
Kerucut itu volumenya kan sepertiga pi r kuadrat gitu kan ya, dikalikan sepertiga. Nah, dikalikan dengan T. PR kuadrat ini kan luas alas yang di bawah ini. Sementara sepertiga ini karena bentuknya itu kerucut, kemudian tingginya itu ada tinggi yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi semua volume itu ada luas alas dikalikan tinggi. Nah, sekarang dengan prinsip volume luas alas kali tinggi itu kita harus menentukan bentuk volume yang ada di gambar di kiri ini ya. Nah, untuk gambar di samping luasnya sama dengan PR kuadrat. Kenapa PR kuadrat ya? Karena ini sebuah lingkaran. Kalau kita memutar sebuah sumbu, itu pasti jatuhnya itu PR kuadrat. Nah, PR kuadrat di sini boleh sama dengan PY kuadrat. Pak, kok Y, Pak? Ya Y kan, karena ketika saya punya gambar yang seperti ini, ketinggiannya yang di sini, ini adalah sebuah jari-jarinya. Ketinggian yang di sini, ini adalah sebuah jari-jarinya, karena ini nanti akan muter penuh kayak gitu ya. Jadi Y-nya ini adalah sumbu Y, tingginya gitu kan, ini tingginya gitu, atau ibaratnya pi kuadrat. Nah, jika diambil potongan tinggi benda adalah dx, misalkan ini tadi tinggi bendanya yang di sini tadi adalah dx, itu karena tinggi benda berkisar antara A dan B. Jadi dx itu adalah sebuah bentuk pengintegralan dari A, tinggi A yang di sini tadi sampai ke tinggi B yang ada di paling kanan ini tadi. Jadi tingginya itu turun dari A ke B. Nah, jadi volumenya yaitu integral A sampai B pi y kuadrat dx, atau pi-nya ini boleh dikeluarin karena pi ini adalah konstanta pengali, y kuadratnya itu diintegralkan, baru dengan batasannya A dan B baru dikalikan dengan pi-nya gitu ya. Nah, kemudian ada metode yang kedua. Metode kedua ini adalah metode cincin silinder. Jadi cincin silinder itu diputar terhadap sumbu Y-nya. Kalau tadi putarnya ke bawah, sekarang putarnya ke kiri. Ibaratnya di sini tengahnya di sini ada sebuah tabung gitu ya, yang kosong. Nah, jadi luasnya yang di sini kita bisa menggunakan luas 2πr dikalikan dengan A. A-nya di sini adalah luas alasnya. Ini ya. Nah, untuk gambar di samping, luas bidang yang diasir itu sebenarnya luas sama dengan integral dari A ke B Y dx, atau volumenya integral dari A ke B 2πx. Di sini πx-nya, x-nya di sini adalah menjadi sebuah jari-jarinya dikalikan dengan y dx, atau 2π-nya boleh dikeluarin karena 2π adalah konstanta pengali. Yang diintegralkan adalah x-nya dan y-nya. Jadi x dikalikan y dx-nya. Jadi ibaratnya diputar ke kiri dan ke bawah, itu volumenya nanti akan tetap sama aja. Nah, mungkin teman-teman akan sedikit bingung kalau belum menghitung contohnya. Nah, di sini saya punya contoh. Ini adalah sebuah contoh yang diputar terhadap sumbu X. Kalau diputar terhadap sumbu X, berarti kan sumbu X ini ke bawah ini ya. Mutarnya ke bawah. Dari bentuk ini dia diputar ke bawah, berarti kan mutarnya nanti ke sini. Dia menjadi bentuk yang di sini. Bukan yang U-nya ya, tapi dia yang ke bawahnya ini. Jadi yang ini bukan, tapi lebih yang ke biru-biru ini. Nah, bentuknya kan jadi kayak seperti angin topan gunung dari samping gitu ya. Nah, di sini mutarnya itu kan terhadap sumbu X. Nah, kita tahu bahwa fungsinya tadi Y sama dengan X kuadrat. Jadi Y sama dengan X kuadrat. Kalau ini kita putar terhadap sumbu X, maka kita harus membuat fungsi ini terhadap sumbu X-nya juga, karena mutarnya itu terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya untuk menghitung volume dari benda putar dari bentuk gambar fungsi Y sama dengan X kuadrat, karena diputar terhadap sumbu X, jadi Y sama dengan X kuadrat. Karena diputar terhadap sumbu X, maka X kuadrat ini menjadi sebuah R kuadratnya ibaratnya. Nah, di sini rumusnya kan pi R kuadrat dengan diintegralkan dari 0 ke 2. Karena ini batasannya 0, di sini batasannya 2. Jadi A ke B-nya 2. Tinggal dihitung integralnya, yaitu pi integral 0 sampai 2 dari X
X kuadrat yang dikuadratin, karena rumusnya adalah pi R kuadrat gitu ya, menjadi sama dengan pi X kuadrat yang dikuadratin. Nah, ketemunya yang di sini. Karena pi itu sebuah konstanta pengali, dia boleh dipindah ke depan. Nah, X kuadrat yang dikuadratin itu sama dengan X pangkat 4, gitu aja ya, X pangkat 4 itu sama dengan ini. Bentuk integralnya berarti X pangkat 4 itu sama dengan X4 plus 1, di sini tinggal per 4 plus 1, atau sama dengan X pangkat 5 per 5 gitu ya, atau sama dengan ini ya, boleh menjadi 1/5 X pangkat 5 dengan batasannya 0 sampai 2, tinggal masukin aja 2 yang nilainya tertinggi dimasukin ke X, dia menjadi 2 pangkat 5, jadi 1/5 dikali 2 pangkat 5 dikurangi 1/5 dikalikan dengan 0 pangkat 5, atau ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita tinggal hitung pi dikalikan dengan 1/5 2 pangkat 5 atau 32/5 pi dikurangi 0 atau 32/5 pi itu kalau kita hitung menjadi 62/5 pi satuan volume. Jadi volumenya adalah 62/5 pi gitu ya. Dari ini tadi, dari contoh yang ini tadi, dia dibatasi Y sama dengan X kuadrat dengan sumbu X dan X-nya di antara 0 dan 2. Berarti 0 dan 2-nya ada di sini sebagai batasannya. Bentuknya adalah seperti ini. Y sama dengan X kuadrat itu bentuknya kan seperti ini. Batasannya itu 0 sampai 2. Berarti di sini dan di sini. Berarti batasan integral ini tadi didapatkan dari situ tadi. Oke, selanjutnya di sini ada contoh volume benda putar. Nah, di sini ada cara yang pertama yaitu menggunakan metode cakram atau cincin. Nah, sekedar info di sini karena ini belum diketahui A dan B-nya, berarti kalau kita lihat integralnya ini 0 dan 4, berarti di sini integralnya itu ini 0, kemudian yang di sini itu adalah nilainya 4 gitu ya. Nah, cara metode cakram atau metode cincin ini adalah sebenarnya cara yang satunya lagi. Kalau yang tadi kan diputar terhadap sumbu X, yang di sini akan diputar terhadap sumbu Y. Nah, untuk menghitung volumenya di sini kita akan menghitung dia terhadap sumbu X. Ibaratnya dia diputar seperti ini ya, terhadap sumbu X. Jadi ini nanti bentuknya akan seperti ini. Yang di sini ada gitu ya. Diputar ke kiri dan ke kanan, bukan ke bawah. Nah, caranya masih sama, pi R kuadrat. Nah, karena Y sama dengan X kuadrat gitu kan, Y sama dengan X kuadrat, maka ketika diputar terhadap sumbu Y, maka di sini kita rubah dia menjadi X akar Y. Dengan modal X sama dengan akar Y, itu kita masukkan ke dalam rumus ini tadi. Karena rumusnya adalah pi R kuadrat, maka dirubah pi R kuadratnya ini menjadi akar Y yang dikuadratin. Baratnya jadinya yang di sini. Batasannya 0 sampai 4, di sini menjadi bentuk integralnya. Pi integral 0 sampai 4 dari akar Y kuadrat, itu ibaratnya kan akar Y dikuadratin, akar Y dikalikan dengan akar Y. Itu sama dengan kan Y, karena ini pangkatnya setengah, ini pangkatnya setengah, setengah tambah setengah kan sama dengan 1. Atau Y pangkat 1. Jadi ibaratnya jadi Y pangkat 1. Tinggal kita masukin aja nilainya untuk batasannya itu 0 sampai 4. Nah, batasan 0 sampai 4 di sini ya tinggal dimasukin. Integral Y kuadrat itu kan setengah Y pangkat, ini kan belum ada bentuk integralnya ya. Pi dikalikan dengan setengah Y pangkat 2 dengan batasan 0 sampai 4. Nah, dimasukin Y-nya sama dengan 4, maka ini saya hitung di sini ya. Pi setengah 4 kuadrat dikurangi pi setengah 0 kuadrat gitu ya, 0 kuadrat, atau sama dengan pi setengah 4 kuadrat itu 16 bagi 2 itu 8 ya, atau 4 ya, 16 dikurangi 0, atau pi sama dengan 8 pi gitu ya. Pi dikali 8, pi dikali 8, atau sama dengan 8 pi. Nah, jawabannya 8 pi gitu ya. Itu adalah dia yang diputar terhadap sumbu
Y-nya. Selanjutnya dengan soal yang sama, soal yang berbeda, ini tetapi tinggal ditidurin aja ya. Sebenarnya soalnya itu mirip tetapi dia itu tidur gitu ya bentuknya. Akan diputar terhadap sumbu X-nya. Jadi soalnya itu mirip, tinggal dibuat tidur gitu aja. Nah, di sini udah diketahui Y sama dengan akar X. Nah, untuk Y sama dengan akar X, berarti nilai Y-nya itu kan udah ketemu, yaitu akar X. Nah, tinggal kita masukin aja rumusnya kan pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Akar X ini menjadi R-nya. Kalau R kuadrat, berarti kalau tinggal masukin aja akar X dikalikan dengan akar X gitu kan. Nah, makanya di sini volumenya sama dengan, sebenarnya di sini ada volume sama dengan pi dikalikan integralnya 0 dari 4 akar X itu dikuadratin dx. Akar X dikuadratin kan ketemunya si X-nya. X-nya diintegralin, dia menjadi setengah X pangkat 2 dengan batasannya 0 sampai 4. Kalau kita hitung integralnya kan berarti di sini dimasukin lagi pi dikalikan dengan setengah 4 kuadrat dikurangi 0 atau sama dengan pi dikalikan 8 atau sama dengan 8 pi gitu aja. Jadi caranya itu bebas, kalian mau dia diputar terhadap sumbu X atau diputar terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya di sini ada contoh. Contohnya ini ada dua fungsi, yaitu fungsi pertama yaitu Y sama dengan X min 2. Kemudian contoh yang kedua itu Y kuadrat sama dengan X. Yang ini. Jadi garis yang pertama dipotong dengan garis yang kedua gitu ya. Jadi yang diambil itu adalah yang ada di sini. Nah, untuk menghitung volume yang berada di tengah-tengah garis ini, kita dapat menggunakan integral juga. Integralnya berarti dia nilainya itu akan dipotong dengan garis yang satunya gitu ya. Volume yang satu akan dipotong dengan volume yang satunya. Ibaratnya di sini volume yang di sini ya kan, yang ini akan dipotong dengan volume yang ini aja. Ketemunya adalah volume yang di dalamnya. Nah, tinggal volume yang di dalam ini kita ambil yang positif apa negatif gitu ya. Nah, yang pertama kita harus menentukan dulu titik potongnya. Titik potongnya itu kita harus menyetarakan kedua fungsi tersebut menjadi satu. Di sini akan ada Y sama dengan X min 2 dan Y kuadrat sama dengan X. Maka di sini kita harus membuat menjadi X sama dengan X. Y min X kuadrat, Y sama dengan X min 2 itu kan dapat kita rubah menjadi Y plus 2 sama dengan X. Nah, kemudian yang kedua, X itu sama dengan Y kuadrat. Berarti Y kuadrat itu, kalau Y kuadrat itu sama dengan X, maka Y kuadrat itu pasti sama dengan Y plus 2. Akibatnya di sini, Y kuadrat itu harus sama dengan Y plus 2. Atau Y kuadrat min Y min 2, ini kita rubah atau kita pindah ruas sama dengan 0. Maka di sini Y min 2 kita faktorin ya. Y min 2 dikalikan Y plus 1 harus sama dengan 0. Atau kita punya Y sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1. Jadi titik potong kita itu Y sama dengan min 2 dan Y sama dengan 1. Kira-kira Y-nya itu kalau yang min itu berarti di sini min 1 dan yang kedua itu 2-nya itu ada di sini 2 dan min 1 gitu ya gambarnya. Nah, sekarang kita akan menentukan dari gambar yang diberikan yang diarsir pada interval 0 dan 2. Oh, berarti di sini kita hanya menentukan dia yang mulainya dari 0 sampai 2. Berarti dia yang positif di atas saja. Karena dibatasi 0 sampai 2. Kita akan menghitung volume benda putarnya yang akan diputar gitu ya. Nah, volume benda putar yang akan kita hitung ini tadi akan diputar mengelilingi sumbu Y. Mengelilingi sumbu Y berarti dia mutarnya ke sini gitu ya, ke kiri dan ke kanan. Dengan menggunakan rumus pi integral 0 sampai 2, karena ini yang diminta 0 sampai 2, X kuadrat atau R kuadratnya ya, yang atas dikurangi dengan R kuadrat yang bawah atau X kuadrat yang bawah terhadap sumbu Y atau dy-nya. Tadi kita tahu bahwa yang atas itu Y plus 2. Yang atas itu berapa? Y plus 2. Yang atasnya tadi Y plus 2. Y plus 2. Berarti nilainya adalah yang ini ya. Yang ini ya.
X-nya sama dengan Y plus 2. Ini yang atas. Yang bawahnya Y kuadrat gitu ya. Nah ini dikuadratin semua. Y plus 2 itu dikuadratin, Y kuadrat itu dikuadratin. Kita punya Y plus 2 kuadrat itu kan Y kuadrat ditambah 2 kali Y kali 4 atau sama dengan 4Y ditambahkan dengan 2 kuadrat atau sama dengan 4. Cara cepatnya kayak gitu. Dikurangi dengan Y kuadrat dikuadratin atau Y pangkat 4. Nah, hasil dari pemangkatan ini tinggal kita integralin. Integralinnya gimana? Satu-satu aja kalau bingung. Berarti Y kuadrat ini diintegralin jadi sepertiga Y pangkat 3. 4Y ini kita integralin jadi 2Y kuadrat. 4 ini kita integralin jadi 4Y karena dia nggak memiliki variabel Y. Kemudian Y pangkat 4 ini kalau kita integralin menjadi 1/5 Y pangkat 5 dengan batasannya 0 sampai 2. Setiap elemen dari Y ini kita rubah menjadi 2, menjadi 2, 2, 2, 2. Kalau elemennya 0 ini kan nanti dikurangi dengan elemen 0 atau dikurangi 0, nggak perlu dihitung. Kita hitung seperti biasa, dihitung-hitung, ketemunya 8/3 ditambah 8 tambah 8 dikurangi 32/5 dikalikan dengan pi. Atau sama dengan, ya ini boleh dihitung ya, ini menjadi per 15 gitu ya, ini belum ada jawabannya ya. Per 15 berarti 8 dikalikan, 3 biar jadi 15 kali 5 berarti 40 ditambah 8 biar jadi 15, dia dikalikan dengan 15 jadi 8 kali 15 ketemunya 120 tambah 120 ditambah 120 dikurangi 32 dikalikan 3 96 per 15 atau sama dengan 40 ditambah 240 gitu ya dikurangi 96 184 dibagi 15 ketemunya 12,26 jangan lupa dikasih pi, satuan volume gitu ya. Jadi bentuk volumenya seperti itu. Oke, contoh yang kedua yaitu volume benda dari daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X setelah diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y. Berapa satuan volume? Nah, di sini untuk menghitung terhadap sumbu Y berarti semuanya kita rubah dia menjadi sumbu Y-nya, atau kalau diputar terhadap sumbu Y berarti di sini kita akan menentukan bahwa X-nya berapa, kan kayak gitu, sama seperti tadi. Nah, kalau saya balik lagi ke sini, setiap yang akan kita putar terhadap sumbu X berarti kan kita buat dia menjadi X sama dengan. Nah, sekarang kalau kita akan memutar terhadap sumbu Y berarti kita akan merubah Y sama dengan. Berarti karena di sini udah Y sama dengan, nah otomatis semua nilai dari si hasil dari Y itu dapat kita jadikan dia menjadi sebuah jari-jarinya atau R-nya. Namun di sini tetap kita, karena ini adalah sebuah sebuah koordinat yang dibentuk dari kedua fungsi dan memiliki sebuah titik potong yang di 0 di sini dan di sini, maka kita harus menyetarakan Y sama dengan Y-nya. Y sama dengan Y-nya. Atau di sini X kuadrat sama dengan 2X gitu ya. Nah, kita masuk di sini, karena X kuadrat harus sama dengan 2X, maka dapat kita bentuk menjadi X kuadrat dikurangi 2X atau sama dengan 0. Kita keluarin nilai X-nya, artinya X dikalikan dengan X min 2 sama dengan 0. Maka diperoleh yang pertama X sama dengan 0 atau X min 2 atau X sama dengan 2. Jadi titik potong kita 0,2. Nah, ini 0,2. Karena ini akan diputar terhadap sumbu X di sini, maka Y sama dengan X kuadrat itu boleh kita rubah menjadi X kuadrat sama dengan Y. Ini kan sama aja, dia adalah ekuivalen. Sementara untuk Y sama dengan 2X, untuk mendapat nilai X itu kan berarti Y dibagi 2. Atau untuk X kuadratnya sendiri itu berarti Y kuadrat dibagi dengan 4, karena dari bentuk ini kalau dikuadratin dia berubah menjadi yang di sini. Nah, perhatikan bahwa pada selang tersebut kurva Y sama dengan X kuadrat selalu berada di atas kurva Y sama dengan 2X. Jadi cara melihatnya semakin ke kanan artinya semakin ke atas, sehingga volume benda putar yang terbentuk dinyatakan sebagai
berikut. Nah, volumenya di sini kita hitung yang tadi. Kita kan udah punya X1 dan X2 yang didapat dari nilai Y tadi. Nilai yang ini tadi, yang di sini dan di sini. Berarti ini adalah X1 kita, ini adalah X2 kita, kayak gitu kan. Nah, volumenya yaitu pi 0 sampai 4. 0 sampai 4, 0 sampai 4 itu, nah 0 sampai 4 itu karena ini ketinggiannya ya, 0 sampai 4, tetapi batasannya itu 0 sampai 2. Ingat batasannya itu 0 sampai 2, tetapi tingginya itu 0 sampai 4. Berarti integralnya itu tetap 0 sampai ke 4. Sama dengan si jari-jari yang jari-jari yang ke-1 ini dikurangi dengan si jari-jari yang kedua. Keduanya harus kita kuadratin dahulu, ya kan? Bentuk ini tadi, ini kan bentuk kuadrat dari yang ada di sini. Nah, ini tadi, yang di sini tadi. Karena bentuknya ini tadi Y sama dengan X kuadrat yang pertama, kemudian yang kedua sama dengan Y sama dengan 2X, maka bentuk yang di sini untuk yang dikuadratin, ini yang pertama itu Y, yang kedua itu Y kuadrat per 4. Jadi yang di sini adalah sudah bentuk Q kuadrat, gitu ya. Nah, bentuk kuadrat yang di sini itu tinggal kita masukkan integralnya aja. Jadi Y itu kita integralkan, dia menjadi 1/2 Y kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat per 4. Itu kita kuadratin, ibaratnya Y kuadrat per 4 itu kan berarti Y kuadratnya itu kita integralin. Ini bentuk integralnya ya, atas diintegralin, bawah diintegralin, kan kayak gitu kalau bentuknya itu perperan. Tapi kalau bentuknya ini Y kuadrat per 4, berarti kan di sini tinggal 1/3 Y kuadratnya ini kalau diintegralin itu 1/3 X pangkat 3, karena X-nya tadi ada per 4-nya, menjadi 1/3 dikali dengan X pangkat 3, ini per 4, atau sama dengan X pangkat 3 per 12, jadinya yang ada di sini. Sorry, ini tadi Y ya, berarti di sini Y semua ya, X-nya ini jadi Y semua. Nah, karena bentuk integralnya itu udah terlihat dan batasannya itu 0 sampai ke 4, maka dia yang memiliki batasan tidak 0 tinggal dimasukin aja. Kalau 0 ya pasti pengurangannya nanti 0 gitu. Ibaratnya yang 0 itu nggak usah dihitung, nggak masalah. Tinggal kita masukin aja Y kuadratnya, Y-nya itu dengan 4 menjadi setengah 4 kuadrat dikurangi 0 nggak ada efeknya, dikurangi dengan 1/12, 4 pangkat 3 dikurangi 0 itu nggak ada efeknya, atau sama dengan pi dikalikan dengan 8 min 5 1/3, atau sama dengan 2/3. Jangan lupa 2/3 ini adalah satuan, pakai ada pi-nya ya, di sini belum saya tulis. Satuannya adalah volume dalam bentuk pi. Jadi kalau kalian mau menghitung secara realnya ya tinggal dikalikan 3,14 atau 22/7. Nah, saya rasa cukup di sini aja untuk volumenya. Nanti untuk tugas projectnya boleh dikembangkan. Kalian mau membuat sebuah volume seperti apa, contohnya bentuk bangunnya seperti apa, yang kalian bentuk dari sebuah fungsi bebas. Misalkan di bab keempat nih, misalkan Pak, saya mau menggambar sebuah fungsi Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X dibagi dengan 5X yang dikurangi dengan fungsi X pangkat 5 dikurangi dengan 3X. Nah, dari dua fungsi tersebut saya akan menentukan luasnya gitu. Boleh. Saya akan menentukan volumenya. Boleh. Jadi nggak ada batasan untuk contoh untuk bahan bab keempat, yaitu kalian membuat contoh, kalian mencari contoh, kalian kerjain contohnya di bab keempat, tapi jangan lupa cantumkan daftar pustakanya, kayak gitu ya. Kira-kira sampai sini dulu saya menjelaskan terkait dengan volume benda putar. Di pertemuan selanjutnya atau di semester selanjutnya ya, karena di artikel itu akan saya gunakan sebagai bahan nilai UAS untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.